Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas di bidang kesehatan. Di awal tahun 2025, Prabowo membuat program yang pro rakyat, yaitu cek dan screening kesehatan secara gratis mulai Februari mendatang. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan anggaran program tersebut sebesar 4,7 triliun rupiah lewat APBN 2025. Screening dan cek kesehatan gratis ini untuk semua anggota masyarakat, karena Presiden menganggap upaya pencegahan lebih penting untuk menjaga masyarakat Indonesia tetap sehat. Program ini akan dilakukan secara bertahap dengan target 60 juta orang dan 200 juta orang dalam 5 tahun. Pemeriksaan secara lengkap bisa dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, kabar gembira buat masyarakat Indonesia, Betul apalagi sekali. yang berulang tahun, karena kalau tidak dapat kado dari teman, bisa dapat kado dari pemerintah. Dari yakni Presiden bisa Prabowo Subianto gitu ya. bisa dapat cek kesehatan gratis. Tapi bagaimana nanti nih mekanismenya seperti apa? Kita masih belum ada bayangan. Betul Ya, karena ini sekali. baru akan dijalankan pada Februari 2025. Tapi menarik untuk membahas ini, apakah ini adalah bagian dari visi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, kesehatannya diperhatikan. seperti apa? Kita akan membahasnya dengan Narasumber ya. Bapak Hermawan Saputra, Hermawan Ketua Saputra. Umum PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan juga nanti ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi, namun kami masih menunggu kehadirannya di studio. Kita ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi Bung Philip, sehat dan ceria selalu ya di Ya. pagi hari. Amin, amin, Amin. amin. Baik Pak Hermawan, mungkin bisa sedikit dijelaskan terlebih dahulu Pak. Memang ini kan program awal cek kesehatan gratis. Sebenarnya apa sih cek kesehatan dan meliputi apa saja untuk dilakukan pengecekan kesehatan ini Pak? Cek kesehatan ini sebenarnya program yang sudah berjalan pada periode-periode sebelumnya, bahkan menjadi program rutin di setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Hanya saja pada pemerintahan Presiden Prabowo dan Pak Gibran ini terjadi akselerasi atau percepatan dan penguatan. Nah, dan tentu saja ini berkaitan dengan transformasi layanan kesehatan primer namanya. Bagian dari prioritas program di bidang kesehatan, di mana pendekatan kesehatan dan penjagaan kesehatan itu berdasarkan siklus hidup. Nah, berdasarkan life cycle atau juga usia, mulai dari rentang bayi, balita, anak, remaja, dewasa hingga lansia. Nah, dengan demikian perlu kita ketahui bagaimana resiko pertumbuhan, resiko berdasarkan situasi keluarga, bawaan, lingkungan, hingga prediksi resikonya di masa datang. Kemampuan mitigasi resiko berdasarkan data dan juga kondisi yang ada saat ini, itulah yang akan menyebabkan di masa datang kita bisa mengantisipasi problema atau tantangan kesehatan ini. Jadi Pak Prabowo ingin mendapatkan satu data atau kondisi awal yang paripurna. Dengan begitu akan ada snowballing proses treatment dan juga health program. Nah, artinya proses ikutan dari pelayanan kesehatan dan juga upaya kesehatan masyarakat yang berlangsung untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, filosofi ini sangat kuat, tetapi tentu saja tidak mudah karena tantangannya juga banyak, masalah juga masih banyak yang harus kita selesaikan secara bertahap. Dengan beragamnya daerah kita, 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi, tentu aksesibilitas dan juga bagaimana kondisi masyarakat secara antropologi budaya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Dan data awal menjadi sangat penting dengan adanya upaya screening kesehatan di berbagai level ini. Bung Philip dan Mbak Mala. Ya, Pak Hermawan, mungkin kita ingin tahu sebenarnya gambarannya nanti mekanismenya seperti apa ya untuk pemeriksaan kesehatan ini sendiri. Apakah nanti akan seperti MCU yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada saat ada karyawan yang ingin masuk Melakukan atau direkrut pengecekan ke kesehatan. dalam perusahaan tersebut. Nah, apakah ini akan berlaku seperti itu? Tapi nanti jawabnya Pak Hermawan, kita akan dengar dulu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program ini.
Di lapangan sudah ada rekan kami Ikra Anggana yang akan meminta tanggapan dari masyarakat terkait program cek kesehatan gratis ini yang tentunya kabar yang sangat menggembirakan di awal tahun 2025. Ikra, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang cukup menggebrak di awal tahun ini? Ya, baik. Selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Memang gebrakan atau program Quick Wins yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah memberikan cek kesehatan gratis. Di tahun ini Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan 60 juta rakyat Indonesia ini mendapatkan cek kesehatan gratis dengan syarat ketika masyarakat ulang tahun ini akan diberikan fasilitas cek kesehatan gratis yang cukup mahal. Nah, di sini saya akan bertanya kepada masyarakat sekitar sebenarnya sudah mengetahui belum sih program ini dan tanggapannya seperti apa gitu ya. Saat ini saya sudah bergabung dengan Pak Johnson. Selamat pagi Pak Johnson. Pagi. Pak, ini udah tahu belum sih Pak Presiden akan mengadakan program cek kesehatan gratis ini? Tahu Pak. Belum tahu? Belum tahu. Nah, sekarang ini udah tahu kan ya? Nah, kira-kira kalau Bapak udah tahu ini tanggapannya seperti gimana Pak? Ya kalau ada yang pemeriksaan gratis gini kita mah seneng, kita terbantu. Apalagi kalau medical check up kan lumayan. Jadi kalau ada gratis ya lumayan membantu buat kita. Bapak peserta BPJS juga atau gimana? Ya peserta BPJS. Nah, selama Bapak menggunakan BPJS, pernah nggak ada penyakit yang cukup parah ataupun menggunakan BPJS ini untuk keperluan yang mendesak gitu? Kalau untuk saat ini belum sih, belum pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi sebenarnya kalau misalnya nanti mengetahui ini Pak, kesehatan Bapak sendiri dari program pemerintah ini, Bapak bakal gimana Pak? Bakal merekomendasikan ke teman lain atau gimana Pak? Ya paling enggak kita rekomendasikan sama keluarga, sama teman ya. Kalau kita udah tahu nih, ya kita kasih tahu teman lain. Soalnya kita juga udah jarang nonton TV, jadi nggak tahu berita. Bapak kira-kira bakal memanfaatkan program ini nggak? Ulang tahunnya Bapak bulan apa nih kalau boleh tahu? Bulan 6. Bulan 6? Iya. Berarti sekitar 4 bulan lagi ya? Iya. Nah, kira-kira pas pertama kali dapat langsung dimanfaatin atau gimana Pak? Penasaran nggak? Kalau masih ada ya kita manfaatin. Langsung? Kalau emang masih ada sampai bulan 6 ya kita manfaatin. Oke, ada pesan-pesan nggak buat pemerintah Pak sedikit? Ya pesannya ya lanjutkan aja yang baik untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu aja. Baik. Terima kasih banyak Pak Johnson atas waktunya. Kita coba tanyakan narsum yang lain. Pemirsa, memang masyarakat ternyata belum mengetahui secara pasti ataupun secara detail program yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan cek kesehatan gratis. Nah, saat ini kita akan mewawancarai salah satu narsum saya juga. Saat ini saya telah bergabung Pak Gunadi. Selamat pagi Pak Gunadi. Selamat pagi. Pak Gunadi, tadi sudah sedikit mendengar gitu kan, pemerintah akan memberikan cek kesehatan gratis. Tanggapannya menurut Bapak gimana? Menurut saya sih alhamdulillah ya, dapat kayak cek medikal gratis buat masyarakat kayak kita nih kelas menengah bawah. Ya cukup membantu lah buat kalangan kayak kita gitu. Jadi kita meresponnya sangat baik buat pemerintah Pak Prabowo Subianto. Pak, ini Bapak udah tahu lama apa baru tahu sekarang Pak? Saya baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini? Iya. Kira-kira keluarga di rumah udah tahu belum sih Pak soal program ini? Sama keluarga juga kayaknya belum tahu dah. Belum tahu? Iya. Nah, kalau misalnya ini yang Bapak ketahui soal cek kesehatan ini seperti apa Pak? Kalau selama ini sih masih gratis sih. Paling kita kalau lagi kayak demam atau apa ngeceknya ke puskesmas ya masih gratis sih. Masih gratis? Iya. Cuman kalau misalnya Bapak dicek secara rinci gitu, kondisi tubuhnya gitu ketika ulang tahun, ini pernah nggak sebelumnya? Belum pernah sih. Belum pernah? Iya. Penasaran ya? Penasaran malah. Kalau bisa sih pengen ngerasain cek medikal gratis seluruh tubuh gitu biar kita tahu penyakitnya apa aja gitu yang dalam tubuh kita. Nah, rencananya tuh yang pengen diketahuin itu apa nih Pak? Ada nggak sih yang sebenarnya udah ngerasa gejala sakit sekarang dan yang pengen detail gitu kan? Ini kan programnya cukup membantu masyarakat ya? Kalau saya sih ya namanya saya perokok ya pengen tahu aja kayak jantung atau paru-paru gitu. Pengen tahu penyakitnya udah seberapa berat gitu atau parah. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga
aktivitasnya lancar dan bisa menggunakan medical check up gratis kalau udah ada programnya. Baik pemirsa, memang anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk cek kesehatan gratis ini sebesar 4,7 triliun rupiah. Memang masyarakat ternyata masih banyak yang belum mengetahui adanya program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun dari wawancara saya juga tadi kami mendapatkan informasi besar harapan mereka untuk dapat menggunakan fasilitas ini karena banyak hal dari pun kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat ini yang perlu diketahui untuk bisa mengantisipasi jika ada penyakit ataupun gangguan kesehatan lainnya yang dialami oleh masyarakat. Untuk sementara demikian saya kembalikan ke Andi dan juga Philip di studio. Baik, terima kasih Ranggana. Tadi juga Andi Kumala kita bisa melihat ya bagaimana program belum jalan tapi udah banyak masyarakat yang kemudian ingin menggunakan fasilitas ini. Tentu siapa yang tidak suka dengan yang gratis-gratis? Gratis-gratis. Apalagi ini berkaitan dengan kesehatan. Pemirsa. Dan apalagi cuma PR ini ulang tahun baru bisa dicek. Memang kesehatan bagus tapi keuangan nggak bagus karena biasanya kalau ulang tahun udah pada minta traktir punya udah itu biasanya. Oke, kita akan ke Mas Hermawan. Mas Hermawan mungkin bisa menanggapi tadi harapan dari masyarakat. Kita juga tadi ingin tahu bagaimana mekanismenya. Tadi masyarakat ingin tahu kondisi kesehatan terutamanya jantung, kemudian paru-paru. Ya, apakah itu nanti akan mencakup pemeriksaan-pemeriksaan tersebut? Ya, ini kabar gembira ya bahwa masyarakat kita pun turut menyambut dan punya harapan terhadap program ini. Artinya harapan untuk perbaikan kondisi pribadi, kesehatan individu maupun kondisi masyarakat secara umum. Ini langkah maju dan poin sosial, modal sosial buat pemerintah juga. Tetapi yang menarik itu, nanti program kita ini adalah program yang segmented sifatnya, Mbak Mala, Bung Philip. Jadi segmented karena misalnya seorang anak, seorang remaja, seorang dewasa akan beda prioritas yang dicek atau yang dilakukan screening berdasarkan resiko dari usia itu. Kalau anak-anak atau bayi bahkan ya, itu akan berkaitan dengan resiko tumbuh kembang. Kita ambil contoh, misalnya ada hipotiroid kongenital. Itu resiko yang berkaitan dengan hormon pertumbuhan anak. Kalau terjadi kelainan atau kalau ada hal yang akan mengganggu tumbuh kembang, itu kan akan berkaitan dengan generasi kita berikut. Erat kaitannya juga dengan stunting. Kalau kita terjadi kekurangan tiroid pada usia bayi, terutama setelah usia 1 bulan lahir, itu akan berkaitan dengan tumbuh kembang, daya nalar, dan imunitas. Dan ini penting agar segera dilakukan pengobatan dan juga perawatan supaya masa depan generasi kita lebih baik. Nah, tetapi pada anak dan remaja, apalagi dewasa, juga beda. Tadi kalau masyarakat yang diwawancarai adalah dewasa tuh, dua-duanya, bapak-bapak. Nah, pada dewasa itu lebih diarahkan pada risiko-risiko penyakit degeneratif. Contohnya, bagaimana screening paru, tadi betul, termasuk risiko diabetik, bagaimana hipertensi, dan kebiasaan yang ada di lingkungannya. Nah, kalau itu nanti berkaitan dengan kejadian adanya hipertensi, diabetik, itu akan berpotensi muncul nanti penyakit yang tidak menular tapi bisa membunuh dan lebih fatal, semisal penyakit stroke, kanker, gangguan ginjal, paru, dan beragam penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif lain. Kalau dideteksi lebih awal, maka akan cepat ditreatment lebih awal. Berarti potensi sembuh dan akhirnya produktif, itulah yang menjadi tujuan kita. Nah, masyarakat kita sekarang ini, Bung Philip, Pak Mala, penduduk sudah lebih dari 280 juta orang. Nah, dengan kategori usia produktif yang dominan, kalau masyarakat yang usia produktif ini bisa dideteksi resiko awalnya, maka produktivitas itu terjaga apabila kesehatannya itu segera dijaga dan disembuhkan. Jadi orientasi pada improving quality of life, itu yang paling penting. Jadi 3 tujuan besar dari screening ini, Mbak Mala, Bung Philip, ada 3 tujuannya. Pertama, health protection. Nanti kita akan perlindungan kesehatan itu sendiri. Ya. Kita tahan ya 3 tujuannya biar penonton juga masih penasaran nih. 3 tujuan program kesehatan Pak Presiden Prabowo Subianto. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali kami melanjutkan perbincangan dengan Mas Hermawan selaku pengecekan kesehatan gratis. Namun juga kita akan menyapa terlebih dahulu, sudah terhubung dengan kami via daring Zoom, ada Mas Dede Prayudi selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi Mas Dede. Selamat pagi Mas.
Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi Ya, Mas Uki, sebelum Philip. saya ke Mas Uki, Selamat saya akan pagi, ke Mas Hermawan terlebih Pak dahulu Edi. melanjutkan penjelasan terkait 3 poin utama dari program Prabowo Subianto terkait cek kesehatan gratis ini apa, Mas? Ya, 3 tujuannya tadi ya. Ya, jadi kita lanjut ya, Bung Philip, Mbak Mala. Yes, ya. Jadi ada 3 tujuan upaya untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini ya, secara filosofi kesehatan masyarakat. Pertama adalah health protection, perlindungan kesehatan itu sendiri. Orang yang sudah sehat, jangan sampai dia terganggu kesehatannya. Itu yang namanya health protection, perlindungan kesehatan. Yang kedua adalah disease prevention. Jadi dengan adanya data hasil screening kesehatan itu, maka orang yang beresiko jatuh sakit harus dicegah agar tidak mendapatkan penyakit. Nah, disease prevention ini akan banyak prediksi kita itu ditemukan pada transisi dari remaja menuju dewasa. Karena di situ berkaitan dengan perilaku, pola hidup, kesadaran, dan juga kemauan untuk juga mengalokasikan sumber daya individu untuk pemeliharaan kesehatan. Jadi dengan adanya screening, orang yang punya resiko hipertensi, diabetes, jangan sampai jatuh ke penyakit yang lebih parah atau degeneratif disease tadi. Yang kedua, itulah yang kedua. Jadi pencegahan penyakit. Yang ketiga itu adalah improve quality of life. Meningkatkan kualitas hidup sekaligus improve productivity, meningkatkan produktivitas. Nah, jangan lupa postur terbesar kita di Indonesia ini, lebih dari 280 juta penduduk kita adalah usia produktif. Nah, usia produktif ini kalau dia terganggu atau jatuh sakit, maka akan berdampak juga terhadap ekonomi, berdampak terhadap interaksi sosial, dan pada akhirnya mengganggu pembangunan misi pembangunan nasional Presiden. Dan oleh karena itulah screening kesehatan ini menjadi sangat penting, di samping menjaga orang sehat tetap sehat, kemudian mencegah orang jatuh sakit, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas manusia Indonesia. Tujuan ini teramat mulia, maka itu screening ini harus kita dukung. Tapi juga ada catatan dan tantangannya. Catatan dan tantangan Yang kita, sehat, kemampuan sehat. pendataan dan kemampuan kita untuk menyebar sumber daya untuk melakukan screening ini. Di tengah disparitas kesehatan kita antar kabupaten dan wilayah masih sangat tinggi di Indonesia. Bung Philip dan Mbak Mala. Baik, Mas Hermawan. Yang Baik. sehat makin sehat, yang sakit jadi sehat, begitu ya? Iya, dan yang Mas Hermawan. berpotensi sakit jangan sampai jatuh sakit. Kita konfirmasi Jangan langsung ke sampai sakit. Mas Uki. Mas Uki, apakah benar tujuan yang disampaikan oleh Mas Herwan tadi sejalan dengan program yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, cek pemeriksaan kesehatan gratis? Iya, itu yang disampaikan oleh Bang Hermawan tadi udah sangat betul sekali, sangat betul sekali. Jadi begini, negara ini mencatat ya bahwa jumlah kematian akibat penyakit-penyakit terkait kardiovaskular. Kalau penyakit terkait kardiovaskular ini artinya ini penyakit-penyakit terkait kebiasaan hidup ya, misalnya koroner ya, misalnya hipertensi dan lain-lain, itu sebanyak 600.000 kematian ya. Dan ini ya tergolong cukup tinggi ya. Di dunia saja itu ada 17 juta kematian. Nah, kalau kita merujuk kepada amanah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar pasal 1 dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2, yang intinya seperti ini kurang lebih ya. Setiap warga negara Indonesia itu memiliki 2 hak terkait kesehatan. Hak pertama, hak untuk sehat. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Bang Hermawan ya, bahwa yang sehat ini harus dilindungi nih, harus terproteksi nih. Nah, inilah dia hak untuk sehat. Lalu yang kedua adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, kami menyadari apabila ini sudah menjadi hak ya, maka hak ini harus dipenuhi. Apalagi kemudian ada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut itu harus dipenuhi, harus diorganisir oleh negara. Oleh karena itu ya, Presiden Prabowo itu sudah menggelontorkan sejumlah uang ya, sejumlah anggaran. Nah, kalau untuk wabil khusus anggaran PHTC untuk cek kesehatan gratis sendiri itu sebesar 3,2 triliun rupiah ya. Namun kemudian ya, setelah kami juga berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan,
Ternyata ada kabar baik lagi nih. Ternyata di Kementerian Kesehatan sudah ada anggaran untuk bantuan dan subsidi pemeriksaan kesehatan sebesar 1,5 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya kita add up ya, kalau misalnya kita kombinasikan, anggaran ini sangat besar sekali. Hanya untuk periksa kesehatan aja itu sebesar 4,7 triliun rupiah. Nah, pemeriksaan kesehatan ini diberlakukan untuk semua orang Indonesia ya, bukan semua orang ya, tapi semua orang Indonesia, yang dimana kemudian item-item yang diperiksa ini berbeda-beda terkait dengan kebutuhannya berdasarkan usia dan juga jenis kelamin misalnya gitu ya, kan nggak mungkin kan warga negara yang laki-laki diperiksa untuk kanker serviks misalnya, ini kan nggak mungkin. Kurang lebih demikian Pak, yang dimana tujuannya adalah untuk pemenuhan hak, yang dimana ini tujuannya adalah ke depannya kan kita sudah nggak punya pilihan nih, Indonesia 2045 itu harus menjadi negara maju atau kita terjebak di middle income trap gitu. Nah, untuk menjadi negara maju tentu saja kita nggak punya pilihan. SDM Indonesia itu harus SDM yang sehat. SDM Indonesia itu harus SDM yang cerdas, yang tidak kurang gizi, ya, yang tangguh dan lain-lain. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak berdiri sendiri dalam konteks membangun SDM Indonesia yang sehat dan cerdas tadi. Dia bersama program-program lain, termasuk di dalamnya adalah program makan bergizi gratis, termasuk di dalamnya adalah program Perlinsos, yang di dalamnya lagi di situ ada Jamsos ya. Jamsos itu di sini ada Kartu Indonesia Sehat yang dimaksudkan untuk melindungi secara kuratif. Nah, sementara program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan untuk melindungi rakyat Indonesia kesehatannya secara preventif, promotif. Demikian. Baik, Mas Uki, kalau tadi kita juga mendengarkan penjelasan dari Mas Hermawan bahwa ada beberapa klasifikasi umur yang bisa dikategorikan untuk mendapatkan cek kesehatan gratis ini. Sementara itu kalau dari informasi yang kami dapat, ini sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia yang awalnya akan mendapatkan fasilitas pengecekan gratis ini. Seperti apa kemudian kantor kepresiden atau Presiden Prabowo Subianto mendominasi ataupun memilih kategori usia mana yang akan mendapatkan program ini di awal? Ya, jadi misalnya kayak begini ya, balita misalnya, balita itu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir ya, seperti hipotiroid kongenital. Nah, ini mohon saya dikoreksi Pak Hermawan karena saya bukan orang yang ahli di bidang kesehatan. Nah, apabila terdeteksi, kemudian penyakit ini akan ditangani lebih awal sehingga bisa mencegah risiko kematian ya atau kecacatan pada si anak balita tersebut. Nah, pada kelompok usia remaja, screening kesehatan itu meliputi pemeriksaan misalnya obesitas, diabetes, dan juga gigi. Gitu. Nah, screening ini, Mas Philip, ini difokuskan untuk masalah kesehatan yang seringkali mulai berkembang ya di masa anak-anak dan shifting ya ketika mereka menjadi remaja. Sementara program screening untuk usia dewasa ini difokuskan untuk pemeriksaan misalnya kanker ya, dan tadi saya katakan kalau untuk perempuan ini ada kanker payudara, ada kanker serviks ya, juga prostat nih kalau untuk laki-laki ya. Nah, sementara untuk lansia ini difokuskan untuk penyakit-penyakit kardiovaskular yang tadi sudah saya katakan, yang di Indonesia menyebabkan 600.000 kematian. Nah, deteksi ini dilakukan ya kalau lansia itu misalnya untuk Alzheimer, osteoporosis. Nah, kita sering dengar nih kalau di TV-TV ini osteoporosis ini yang kaitannya dengan tulang misalnya ya, serta kesehatan umum terkait dengan penuaan pada si lansia tersebut. Demikian Mas Philip dan Mbak Mala. Ya, mungkin sebagai ahli kesehatan, Mas Hermawan mungkin mau mengkonfirmasi apa-apa saja nih yang terkait dengan program Presiden Prabowo Subianto cek kesehatan gratis ini kepada Mas Uki. Silakan, Mas Hermawan. Ya, ini menarik ya, karena anggaran yang disebutkan Mas Uki tadi kan 4,7 triliun ya untuk 2025 yang dimulai di bulan Februari. Sesungguhnya anggaran itu tentu belum cukup kalau kita ingin melihat sebaran dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ini menjadi kebertahapan dan awal kemampuan yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga termasuk Mas Uki yang dari istana ya. Teman-teman yang di komunikasi presiden harus mampu menjadi tailor made tuh
yang mensinkronkan juga upaya lintas kementerian. Walaupun ini isu kesehatan, Bung Philip dan juga Mbak Mala, ini tidak sepenuhnya urusan Kementerian Kesehatan, tapi lintas kementerian lembaga. Bahkan di Kementerian Pendidikan Dikdasmen pun ini berurusan nih, karena kaitan dengan segmen anak remaja sekolah dan terutama nanti tablet tambah darah untuk remaja putri. Kalau itu ditengarai berdasarkan screening terjadi anemia. Nah, maka jumlahnya, sasaran yang sesungguhnya atau target population-nya itu besar. Hanya eligible population-nya atau populasi yang memungkinkan dengan ketersediaan dana, ini yang harus dibuat prioritasnya secara lebih tajam, lebih precise. Nah, tantangan ini juga tidak mudah karena harus mensinkronkan data dengan resiko populasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Populasi kita ini kan banyak di Jawa, lebih dari 50% di Jawa. Nah, kemudian ada di Sumatera, baru bicara Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, tetapi kemampuan untuk memprioritaskan dengan anggaran yang masih terbatas ini, dengan screeningan kebertahapan berdasarkan segmen usia, ini harus betul-betul duduk bersama antar kementerian lembaga. Kementerian Kesehatan akan menjadi motor utama, tetapi kementerian sekarang kan BKKBN kan menjadi kementerian ya, yang dulunya BKKBN. Itu akan berkaitan tuh dengan usia-usia produktif, terutama untuk ibu hamil, menyusui, dan seterusnya. Dan di situ ada cek kesehatan yang menyangkut bagaimana resiko agar anak tercegah dari stunting contohnya. Stunting menjadi isu nasional. Dan jangan lupa satu problema penyakit ya yang masih menjadi problema besar di Indonesia itu adalah tuberkulosis. PR besar ya, betul TB sekali. ini Pak Hermawan, bagaimana kemudian memang masyarakat Indonesia banyak di Pulau Jawa, tapi memang fasilitas kesehatan lebih banyak dibutuhkan di luar Pulau Jawa ataupun bagaimana di wilayah pinggiran. Kemudian Mas Uki, bagaimana implementasinya terakhir mungkin? Ya, masyarakat diharapkan tinggal membawa kartu identitas dan ya berangkat ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang dimaksud fasilitas kesehatan di sini FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas ya. Silahkan datang ke puskesmas terdekat untuk lakukan cek pemeriksaan gratis ketika ketika orang yang bersangkutan, ketika warga negara yang bersangkutan sedang berulang tahun. Nah, memang kami menargetkan untuk anggaran sekarang memang cek kesehatan gratis ini penerima manfaatnya itu ditargetkan 60 juta orang. Namun kemudian ini terbuka apabila kemudian menjadi lebih dari 60 juta orang, karena kami juga berharap seluruh warga negara Indonesia bisa lakukan cek kesehatan gratis. Kami percaya begini soalnya, setelah kami berdiskusi ya dengan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ternyata biaya klaim BPJS itu yang paling besar porsinya itu adalah untuk penyakit-penyakit akut kardiovaskular ya. Jadi garis bawahi, pertama akut, kedua kardiovaskular. Dia menjadi akut karena ini ternyata penyakitnya sudah tergolong cukup parah, kalau bahasa awamnya seperti itu ya. Sementara kardiovaskular ini adalah penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan terkait dengan gaya hidup. Nah, apabila kemudian ini bisa kita deteksi secara dini, ini bisa kita cegah sebelum dia menjadi akut ya. Apalagi kalau terkait dengan gaya hidup, ini kalau di awal sudah diketahui, maka gaya hidupnya bisa diubah, maka kemudian ya rakyat lebih sehat, beban pembiayaan negara juga dapat ditekan untuk pengobatan penyakit akut tadi. Demikian Mbak Mala dan Mas Philip. Baik, Mas Uki, terima kasih penjelasannya. Untuk kedua narasumber, Mas Dede Prayudi, Mas Uki, dan juga Mas Hermawan, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali kita tekankan bahwa cek kesehatan gratis ini mulai berlaku pada Februari 2025. Februari, nanti implementasinya kita akan lihat, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manfaatkan ya. Badan yang sehat, cari rejeki juga enak, menuju Indonesia Emas 2045 untuk menjalankan bagaimana target dari Presiden. Ini sekaligus merubah visi kesehatan Indonesia dari mengobati menjadi mencegah ya. Mencegah, betul sekali.